Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naim. Saya merupakan mahasiswi program Pascasarjana Universitas Islam Riau dengan program studi Ilmu Hukum, bidang kajian utama Hukum Bisnis tahun ajaran 2024-2025 semester 2. Video ini merupakan pengganti ujian tengah semester mata kuliah Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah putusan mengenai dugaan pelanggaran terkait keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama oleh PT Morula Indonesia. PT Morula Indonesia ini merupakan anak usaha dari PT Bunda Medik Tbk, pengelola usaha rumah sakit Bunda yang bergerak di bidang fertilitas, yang mana usahanya ini baik sendiri atau melalui anak usaha yang berlokasi di Jakarta, Depok, Bandung, Makassar, Padang, Surabaya, Tangerang, Pontianak, dan Tangerang Selatan, dan Yogyakarta. Sementara PT Medika Sejahtera Bersama merupakan pengelola rumah sakit ibu dan anak Pasura Tegalsari yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa telah terjadi akuisisi, yang mana transaksi akuisisi tersebut menurut Majelis Komisi berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 25 April 2022 dengan aset gabungan yang melebihi ketentuan wajib notifikasi. PT Morula Indonesia seharusnya menyampaikan notifikasi ke KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selama 30 hari sejak transaksi tersebut efektif secara yuridis. Dan terdapat penambahan waktu selama 60 hari perhitungan kewajiban notifikasi tersebut. Namun baru dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022. Jadi PT Morula Indonesia tersebut dinyatakan terlambat selama 54 hari kerja dalam melakukan notifikasi kepada KPPU. Berdasarkan fakta dalam putusan tersebut, Majelis Pengawas Persaingan Usaha menyatakan PT Morula Indonesia dinyatakan secara sah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dalam peraturan pemerintah tersebut sudah dijelaskan mengenai penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, maupun pengambil alihan saham perusahaan yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 hari kerja sejak berlaku efektif secara yuridis, baik pada penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, maupun pengambil alihan saham perusahaan. Jadi PT Morula Indonesia ini diduga melakukan pelanggaran ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait dengan keterlambatan pengambil alihan saham perusahaan dalam melakukan pemberian notifikasi dalam proses pengambil alihan saham atau akuisisi saham PT Medika Sejahtera Bersama oleh PT Morula Indonesia. Adapun kronologi pengambil alihan saham tersebut yaitu
bahwa PT Medika Sejahtera Bersama ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan rumah sakit ibu dan anak yang berlokasi di Surabaya, yaitu kronologi pengambilan saham PT Medika Sejahtera Bersama ini oleh PT Morula Indonesia dilakukan sejak negosiasi yang dilakukan pada akhir tahun 2021. Kemudian dilakukan perjanjian pengikatan jual beli atau disebut dengan PPJB pada tanggal 4 Maret 2022 dan transaksi ini terjadi pada tanggal 7 April 2022. Pengambil alihan sahamnya dijelaskan berdasarkan pada dokumen akta jual beli nomor 26 sampai dengan akta nomor 61 tanggal 7 April 2022 di hadapan notaris. Kemudian, pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama ini oleh PT Morula Indonesia sebanyak 8,778 lembar saham atau setara dengan 99,9% kepemilikan saham milik PT Medika Sejahtera Bersama yang dialihkan kepada PT Morula Indonesia. Kemudian, adapun sisa pengambil alihan saham 1 lembar atau setara dengan 0,01% kepemilikan saham milik PT Medika Sejahtera Bersama ini dialihkan kepada PT Bunda Investama Indonesia. Kemudian, adapun tujuan untuk pengambil alihan saham tersebut yaitu bahwa pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama oleh PT Morula Indonesia ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan khususnya terkait jasa layanan fertilitas sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik dan lengkap kepada pasien di rumah sakit. KPPU telah memutuskan bahwa untuk transaksi pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama oleh PT Morula Indonesia tidak terdapat dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dinyatakan dalam penetapan notifikasi nomor A126100022 tanggal 18 April 2023. Akan tetapi, pada sidang Majelis Komisi Pemeriksaan pada tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan PT Morula Indonesia atau disebut dengan terlapor tidak mengajukan alat bukti yang membantah LDP. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor atau PT Morula Indonesia pada sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan PT Morula Indonesia atau disebut terlapor mengakui dan menerima LDP yang telah disampaikan oleh investigator serta memohon agar Majelis Komisi dapat mempertimbangkan nilai transaksi yang relatif kecil dalam proses pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama. Terlapor menyampaikan bahwa setelah transaksi pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama masih mencatat kerugian dalam laporan keuangannya dan mengkhawatirkan apabila sanksi denda yang dikenakan oleh komisi berjumlah cukup signifikan dapat mempengaruhi kemampuan terlapor untuk meningkatkan kualitas layanan di Rumah Sakit Pasura yang dimiliki oleh PT Medika Sejahtera Bersama dan juga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik grup terlapor. Berdasarkan fakta dalam putusan tersebut, Majelis Komisi Persaingan Usaha memutuskan PT Morula Indonesia secara sah dan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, dan pengambil alihan saham perusahaan, menjatuhkan sanksi denda sebesar 10 miliar rupiah yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Pembayaran denda tersebut dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Baiklah,
saya akan menyampaikan berdasarkan pendapat saya, karena saya masih tabu dalam permasalahan tentang pengambil alihan saham dalam perusahaan ini. Saya akan memberikan opini saya, ada pro dan kontra. Yang pertama, saya akan persepsi kontra dulu terhadap hasil putusan ini. Mengapa? Karena setelah saya baca hasil dari putusan tersebut dan menelaahnya, bahwa di sana terdapat transaksi pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama itu oleh terlapor atau PT Murla Indonesia tidak memiliki dampak yang signifikan, sebagaimana penetapan notifikasi pada nomor A126122 tanggal 25 April tahun 2023 yang menyatakan tidak terdapat perubahan pangsa pasar dalam pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama oleh terlapor, sehingga tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, begitulah pendapat kontra yang saya maksud. Kemudian saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pro atau setuju terhadap hasil putusan tersebut, yang mana PT Murla Indonesia atau disebut dengan terlapor dinyatakan sah melanggar hukum atau bersalah karena telah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Junto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2010, yang mana perusahaan atau PT Murla Indonesia ini menurut saya itu telah lalai dalam melaksanakan badan usaha, sehingga perusahaan PT Murla Indonesia ini atau terlapor ini bisa terlambat memberikan notifikasi kepada KPPU, begitu. Mungkin hanya ini penjelasan dan pendapat saya mengenai dugaan pelanggaran keterlambatan pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama oleh PT Murla Indonesia dalam sebuah putusan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.